Jadi posisinya dia ada di air duct. Ada beberapa kabel. Jadi untuk kabel sensornya sama kabel IAT-nya. Kalau lihat dari samping, posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau ketika dilewatin udara, maka dia akan membaca jumlah udara yang masuk serta suhu untuk temperatur udara tersebut. Selanjutnya untuk throttle. Nah, throttle yang ini ya teman-teman ya. Ketika kita udah bongkar, dia seperti katup kayak di karburator. Nah, namun dia tidak begitu rapat karena posisi idle dia harus terbuka untuk udara masuknya. Halo, assalamualaikum Mas An. Waalaikumsalam. Ini lagi ngapain nih ini? Selamat siang Bang Ipul dan teman-teman anak otomobil. Kali ini kita sih lagi bersih mesin-mesin mobil nih. Gitu. Oh iya, saya mau nanya nih. Itu kendala mesin mati di jalan, itu apa aja sih faktornya sih? Sebenarnya sih kalau untuk masalah mesin mati di jalan itu banyak kemungkinan sih ya Bang Ipul ya. Terutama sih lebih mengarah ke pump. Cuma pada dasarnya sih kita coba jelaskan dulu untuk masalah mesin mobil. Jadi mesin mobil itu bisa hidup, itu seperti apa sih prosesnya? Seperti itu. Jadi pertama dimulai dari proses starter. Starter itu kan dia memutarkan posisi piston agar terjadi hisapan. Nah, hisapan itu nanti berasal dari sini nih. Udara masuk dari sini, kemudian nanti dia akan masuk ke filter udara. Jadi udara yang masuk akan disaring di sini ya Bang Ipul. Oh iya. Nah, ini filternya seperti ini. Tujuan dari filter ini adalah ketika udara masuk ke sistem dari pengisian udara maksudnya ya. Jadi nanti dia akan tersaring di sini. Jadi udara-udara yang kotor, debu atau partikel-partikel lainnya maka akan tersaring terlebih dahulu di sini. Dari sini nanti dia akan mengarah ke map sensor. Ini adalah map sensor ya, Nah Ibu dan teman-teman ya. Jadi fungsi dari map sensor ini dia membaca udara yang masuk atau udara yang lewat. Di dalam map sensor ini sendiri dia ada sensor IAT, intake air temperature. Jadi tujuan dari IAT sendiri itu dia membaca kelembapan udara, jadi kepadatan udara berdasarkan suhu panas dan dinginnya, maka dia akan menginformasikan pada ECM bahwa dia akan mendata udara yang lewat di berapa persen dengan suhu atau temperatur berapa, maka ECM akan mengelola data yang masuk tersebut. Namun dari situ ECM tidak langsung percaya, maka dia ECM akan menanyakan ulang kepada throttle. Di sini ada throttle ya, teman-teman ya. Throttle nih namanya di sini. Nah, ini throttle. Throttle itu fungsinya kalau emang di motor itu seperti karburator. Cuma untuk mobil-mobil injeksi dia lebih mengarah ke buka tutup gasnya aja. Jadi udara yang dikontrol di sini cuma udara yang lewat, sedangkan untuk bahan bakarnya dia dikabutkan oleh injektor. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti di sini walaupun dia sebagai throttle, dia juga berfungsi sebagai sensor. Jadi berapa sudut dia membukanya, berapa udara yang lewat dari map sensor ini, maka dari kedua sensor ini dia akan kombinasi atau memberikan informasi ke ECM agar informasi tersebut valid, sehingga ECM akan memberikan data masukan kepada memerintahkan kepada injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah selanjutnya ketika udara sudah melewati ini, maka dia akan dibagi masing-masing katup dari intake. Ya, ini kan di sininya nanti ada katup, beberapa katup, cuma katupnya itu katup tampil yang lebih mengarah ke situ. Cuma dari masing-masing intake-nya ini akan mengarah ke silinder 1, silinder 2, silinder ketiga, silinder keempat. Seperti itu teman-teman. Nanti katupnya akan terbuka sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing mesin. Seperti itu. Itu Bang Ipul kurang lebihnya. Untuk sekilas untuk masalah sistem saluran masuk udaranya. Itu periode lamanya untuk ganti filter saringan udara itu berapa kali? Oh, kalau untuk filter ini biasanya sih kalau untuk mobil-mobil tertentu, misal kita pakai sampel mobil Nissan Livina itu kurang lebihnya di 40.000. 40.000 ataukah bisa nyampe di antara, kalau hitungan tahun ya tergantung pemakaian sih ya. Cuma ya kita untuk patokan itu kita juga tidak bisa sepenuhnya berdasarkan kilometer. Kita juga harus lihat jalan-jalan yang kita lalui, seberapa parah debunya kah, atau kita sering ke daerah perkotaan yang lebih
populasinya lebih ini ataukah di daerah pegunungan, itu juga mempengaruhi untuk usia dari filter gas tersebut. Jadi teman-teman bisa mengecek secara fisik, caranya semudah. Ini masuk seperti ini. Kita bukanya seperti ini ya. Kita tahan dari sebelah sini satu, nah makanya akan terbuka. Nah posisinya seperti ini nih teman-teman nih. Nah ini kan sudah terbuka, jadi teman-teman bisa lihat seberapa parahkah, seberapa kotorkah, seperti itu. Jadi kalau emang filternya ini sampai bolong, itu akan berakibat fatal pada kondisi piston atau mesin. Soalnya debu yang masuk ke piston itu nantinya akan dikompresi. Dan dari situ efeknya maka piston atau dinding silinder akan baret. Seperti itu Bang Ipul. Oke, siap. Jadi penjelasannya gamblang sekali nih Mas Aan ya. Oke, ini seputar untuk kondisi jadi mesin dari mati sampai hidup gitu. Jadi ya itu baru sekilas dari sistem udara dan bahan bakar ya. Kita masih akan lanjut ke sistem pengapaian. Namun untuk membahas sistem pengapaian kita kompleks ya nanti kita sajikan di video berikutnya aja biar tidak terlalu panjang ya. Jadi sementara ya kita ulas lagi. Jadi udara pas masuk dari intake, ini intake teman-teman ya. Nanti dia akan masuk ke dalam sini di box. Di box itu dia bagian depan nanti akan disaring di filter udaranya di dalam sini. Udara akan masuk di sini disensor oleh MAF sensor, mass airflow sensor namanya. Di dalam MAF sensor ini ada IAT tadi yang kita jelaskan tadi. Jadi inputan dari ini akan dikirimkan langsung kepada ECM. Jadi jika singkat ceritanya dia informasiin, oh udara yang masuk sekian nih, udah melewati saya. Coba tanyakan lagi ke throttle-nya, throttle seberapa sih dia ngebuka. Nah maka dari itu throttle juga ngasih masukan juga nih ke ECM. Oh saya pembukaannya sudutnya sekian derajat, berarti yang dikatakan oleh MAF sensor itu benar bahwa udara yang lewat itu sekian gitu. Jadi secara gambar garis besarnya sih seperti itu cara kerjanya teman-teman. Maka dari itu dari masukan dari throttle dan MAF sensor itu ECM akan mengkalkulasi untuk posisi injektor menyemprot berapa banyak sih bahan bakar yang harus kita semprotkan ke masing-masing silinder berdasarkan dari udara yang masuk tersebut. Cuma dari itu nanti juga akan ada namanya pembahasan tentang sensor oksigen. Jadi sensor oksigen itu berfungsi seperti apa, serta untuk proses pembakarannya juga nanti juga akan ada juga teman-teman. Nah dari situ sebenarnya sih saling terkait satu sama lain karena semuanya itu akan saling terhubung. Maka dari itu ya jangan lupa tonton terus ya video kita. Nanti di next video berikutnya kita akan coba sajikan video-video yang lebih bermanfaat lagi tentunya seperti itu. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah Ibu, untuk seputar untuk kondisi mesin ini. Oke teman-teman dari channel Aan Automobil, jangan lupa subscribe, like and share ke teman-teman yang lainnya lah gitu. Oke, maka dari itu jangan, yang tadi saya katakan jangan lupa subscribe dan like and share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, bye bye.